jenis-jenis matriks. Ada apa aja ya jenis-jenis matriks itu? Nah, jenis matriks yang pertama yaitu berdasarkan banyak baris dan kolom ya. Kalian harus kenal jenis-jenis matriks. Untuk yang pertama ini, ada matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Jadi hanya ada satu baris. Contohnya seperti ini. Nah, ini barisnya kan satu aja ya. Kayak ini namanya matriks baris. Kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom seperti apa? Yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya ini. Nah, ini satu kolom kan ya. Ini kolomnya satu aja. Oke, ini namanya matriks kolom. Kemudian ada namanya matriks persegi panjang. Matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Contohnya ini. Perhatikan ini ada matriks A, barisnya ada 2 baris, ya kolomnya ada 1, 2, 3. Nah, ini namanya matriks persegi panjang. Antara baris dan kolomnya jumlahnya berbeda. Ada lagi namanya matriks persegi. Kalau matriks persegi gimana? Ya, matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolom. Ya, perhatikan di sini. Ini matriks A, ya ada 3 baris ya, 1, 2, 3, dan kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Oke, maka ini namanya matriks persegi. Selanjutnya, jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Oke, perhatikan ya. Yang pertama, ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya gini. Nah, ini matriks 0 disimbolkan dengan huruf O biasanya ya. Nah, semua elemen, ya, ini elemen-elemennya itu 0. Itu namanya matriks 0. Tahu ini ya, misalnya. Oke, yang kedua itu ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Nah, kalian perhatikan di sini diagonal utama. Mana itu diagonal utama? Nah, ini tuh diagonal utama. Ya, elemen-elemen diagonal utamanya suatu bilangan bukan 0. Ya, contoh lagi nih ya. Ini berarti diagonal utamanya ini. Negatif 1, 2. Ingat syaratnya harus matriks persegi. Ini ordonya 3 kali 3. Kalau ini ordo matriksnya 2 kali 2. Seperti itu ya. Jenis matriks yang selanjutnya yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Oke, perhatikan ya, diagonal utamanya di sini elemennya yaitu bilangan 1. Oke, ini perhatikan juga. Nah, simbolnya itu I ya, matriks I, huruf I gitu. Ya, yang keempat, ada matriks skalar. Matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar elemen diagonalnya bernilai 0. Perhatikan di sini. Nah, di sini diagonal utamanya memiliki angka yang sama. Ya, ini adalah matriks persegi. Ya, syaratnya harus matriks persegi. Kemudian contoh lagi ada matriks P. Nah, ini bilangannya sama, 3, 3. Oke. Lanjut. Untuk yang kelima, ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Perhatikan di sini. Ini diagonal utamanya, ya, kemudian di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini 0 semua. Maka di sini namanya matriks segitiga atas ya. Bilangan-bilangannya di atas diagonal utamanya adalah suatu bilangan bukan 0. Nah, kalau ini di bawah diagonal utama 0, 0, 0 semua, maka lalu ada juga namanya matriks segitiga bawah. Nah, ini kebalikan dari matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ini ya, kalian perhatikan. Misalkan ada matriks di sini L simbolnya matriks L lower bawah ya. Nah, ini diagonal utamanya 1, 2, 6. Oke. Di atas diagonal utama itu elemennya 0. Sudah paham ya mengenai jenis-jenis matriks?
Oke, kita masuk ke transpose matriks. Transpose matriks yaitu suatu matriks baru yang merupakan hasil pertukaran baris dan kolom. Transpose matriks dinotasikan gini ya, A, kemudian ada pangkat atau eksponennya ini T. Dibaca A transpose. Ya, sehingga transpose matriks A adalah A transpose. Tuh. Misalnya Bu Farah punya matriks A berordo 2 kali 4, ini ya, ordonya 2 kali 4. Jika matriks A ditranspos, maka A transposnya menjadi seperti ini. Baris menjadi kolom. Nah, baris menjadi kolom. Oke, jika matriks A berordo M kali N, maka transpos A memiliki ordo N kali M. Tadi di sini ordonya 2 kali 4 ya untuk matriks A, maka A transpos itu memiliki ordo 4 kali 2, kebalikannya. Jadi kalau mau menentukan ordo dari transpos matriks itu bentuk umumnya, misalnya ada matriks A M kali N, maka A transposnya adalah N kali M. Contohnya ada matriks A, tentukan transposnya. Kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua. Oke anak-anak, kita lanjut ke submateri yang keempat, yaitu kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian pada kedua matriks tersebut sama. Perhatikan di sini ya. Ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Kalian lihat elemen-elemennya. Oke. Kemudian, kalau yang matriks A coba ordonya berapa? 2 kali 2 ya. Matriks B 2 kali 2 juga. Dan matriks C 2 kali 2. Ordonya sudah sama. Nah, sekarang apakah matriks A dan matriks B itu sama? Kita lihat, apakah elemen-elemen yang seletak itu sama? Kita lihat, 1, 1 sama. 2 sama negatif 3 berbeda. Maka matriks A tidak sama dengan matriks B. Oke, sekarang apakah matriks A sama dengan matriks C? Kita lihat, tadi kan ordonya udah sama ya. Sekarang elemen-elemennya, ini 1, ini 1. Ini 2, 2. 3, 3, 4, 4. Maka, matriks A itu sama dengan matriks C, karena ordonya sama dan semua elemen matriks A yang seletak memiliki elemen yang sama dengan matriks C. Demikian penjelasan mengenai konsep matriks